Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Judika Ekaristi. Saya lulusan baru baru Desember lalu saya lulus dari STTRII. Saya ditempatkan di GRI Karawaci dan minggu ini saya ditugaskan untuk melayani saudara sekalian di tempat ini. Ya, saya bersyukur sekali dapat melayani saudara sekalian di tempat ini di MRI Pontianak. Kita akan melanjutkan eksposisi surat Filipi ya. Eksposisi kitab itu adalah ciri khas gereja reform dari sejak zaman reformasi gereja ya, Luther, Calvin. Eksposisi kitab adalah hal yang sangat baik karena menghindarkan gereja dari subjektivitas dan kesempitan teologis hamba Tuhan. Bandingkan misalnya dengan khotbah tematik ya, itu bisa topiknya itu lagi. Karena pendeta ngertinya juga cuma itu gitu. Ya. Dengan eksposisi kitab, pengkhotbah tidak bisa hanya mengkhotbahkan bagian-bagian yang disukainya atau yang dimengertinya. Reform teologi percaya bahwa Alkitab sepenuhnya firman Tuhan. Maka seluruh bagian Alkitab termasuk ayat-ayat yang kelihatannya tidak menarik atau tidak penting, itu pun adalah firman Tuhan dan dengan demikian harus dikhotbahkan. Saya pribadi lebih suka berkhotbah dari ayat-ayat yang kelihatannya kurang penting atau kurang familiar. Dengan alasan yang pertama tentunya membantu jemaat memahami bagian-bagian yang tidak familiar. Yang kedua adalah satu ketika Pak Tong pernah mengatakan di dalam masterclass ya, kamu berani khotbahkan ayat yang sangat penting ini, ngomongnya bukan ke saya, ngomongnya ke hamba Tuhan secara umum ya. Kamu berani khotbahkan ayat yang demikian penting, ayat-ayat yang besar, tapi isi khotbahmu cuma gitu tok gitu ya. Jadi hati-hati mengkhotbahkan ayat-ayat yang besar, ayat-ayat yang kelihatannya penting, itu kita perlu lebih cermat ya. Dengan demikian mari kita juga berfokus pada ayat-ayat yang kelihatannya kurang penting dan dengan demikian eksposisi yang dilakukan oleh gereja reform itu adalah satu pembiasaan yang baik bagi jemaat, satu makanan yang bergizi bagi jemaat, bukan hanya ayat-ayat tertentu yang pendeta tahu, pendeta suka atau yang familiar buat kita. Ya, tetapi sekali lagi ya, dalam eksposisi kitab pengkhotbah tidak bisa menghindari ayat-ayat tertentu atau tidak bisa memilih ayat-ayat tertentu. Demikian pula saya hari ini, ayat dan tema khotbahnya telah ditentukan oleh jadwal yang disusun oleh pendeta Rudy Penn. Mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, kita masih di dalam pasal yang pertama ya. Kita masih di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 27 sampai 30. Filipi pasal yang pertama, ayat 27 sampai 30. Saya akan bacakan untuk kita semua, silakan saudara sekalian mengikuti di dalam hati, mengikuti membaca Alkitab. Di dalam Alkitab saudara sekalian masing-masing. Filipi pasal yang pertama, ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari perhentian yang Engkau berikan pada kami. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang kedalamnya kami boleh diundang. Kami datang ke sini bukan semata-mata inisiatif kami sendiri, tetapi atas undangan Tuhan. Dan kami bersyukur kami sekarang boleh berada di tempat ini. Kami telah membuka mulut kami di dalam pujian dan doa-doa kami. Sekarang kami tutup mulut kami dan buka telinga kami. Buka telinga dan hati kami. Sekarang berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Bukalah mulutmu untuk memberikan kepada kami firman yang menghidupkan kami. Berbelas kasihanlah ya Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudara sekalian, judul yang diberikan untuk khotbah pagi hari ini adalah hidup sepadan dengan Injil. Maka dalam khotbah pagi hari ini saya akan berfokus pada kalimat Paulus yang berbunyi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Terutama sekali kita akan berfokus pada ayat yang ke-27 yang tadi kita sudah baca ya. Surat Filipi sering disebut sebagai surat sukacita karena perkataan Paulus dalam surat ini sangat menyejukkan hati. Surat Filipi ini bertemakan sukacita dalam penderitaan dan kesatuan jemaat. Namun bila kita memahami konteks di balik surat Filipi ini, kita akan menemukan keindahan yang jauh lebih limpah daripada sekedar kata-kata penyemangat dari Paulus kepada jemaat Filipi. Saudara sekalian, saya tuh paling gak ngerti ya kalau orang tuh suka ngomong begini ya, semangat gitu.
Bukan nggak boleh sih menyemangati orang dengan cara begitu gitu. Tetapi saya melihat kata-kata itu gitu ya, kalimat itu maknanya itu dangkal. Ya, jadi kayak misalnya kita mau melakukan satu pekerjaan atau satu hal yang kita nervous gitu, misalnya pelayanan untuk pertama kali, contohnya misalnya pertama kali jadi liturgis. Lalu ada orang mengatakan semangat ya, semangat gitu. Saya agak terganggu gitu kalau saya lagi mau melakukan sesuatu dan orang lain memberikan semangat dengan cara begitu. Tentu bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh, tetapi menurut saya itu dangkal gitu. Mendingan ya kita tuh lebih baik ya ambil waktu, tanya pergumulan orang itu apa, dengarkan dia punya isi hati, lalu berdoa untuk dia gitu. Itu kayaknya agak lebih fruitful daripada sekedar semangat ya semangat gitu. Nah begitu juga surat Filipi ya. Surat Filipi ini kalau kita baca lebih dalam mengerti konteks jemaatnya, itu lebih dari sekedar semangat ya, hidupmu memang sulit sih. Saya tahu penderitaan yang kamu alami di Filipi. Semangat ya, kamu pasti bisa melaluinya. Enggak loh, lebih dari sekedar itu. Surat Filipi lebih dari sekedar itu. Surat Filipi lebih dari sekedar Paulus menyemangati jemaat Filipi. Nah saya percaya saudara sekalian, saya ajak kita melihat ya pertama terlebih dahulu konteks kota Filipi. Saya percaya pengkhotbah-pengkhotbah sebelumnya telah menjelaskan kepada saudara sekalian mengenai gambaran kota Filipi. Tetapi saya akan ulangi sedikit karena kita memang perlu terus-menerus ingat konteks jemaat penerima surat Filipi atau surat apapun yang sedang kita bahas. Mengapa? Supaya ketika kita menafsirkan kalimat-kalimat Paulus di dalam bagian tersebut, kita nggak menafsirkannya lepas dari konteks. Nah ini penting sekali ya, konteks jemaat itu penting. Kenapa? Karena Paulus menuliskan suratnya itu spesifik bagi jemaat tertentu. Spesifik bagi jemaat tertentu. Itu bukan satu diskursus publik yang luas yang siapapun baca ya boleh tafsirkan sendiri, tidak gitu. Tetapi itu satu pesan yang spesifik. Maka ketika kita membaca Alkitab, kita jangan langsung kepedean gitu ya. Itu Paulus lagi nulis buatku loh. Waduh, kata-kata penghiburan buatku. Wait, nanti dulu gitu. Paulus nggak ada kepikiran terhadap jemaat MRI Pontianak, nggak ada. Paulus waktu menuliskan suratnya, dia menulis buat jemaat Filipi, Kolose, Tesalonika, dan sebagainya. Dia nggak lagi tulis buat jemaat MRI Pontianak. Jadi sikap kita ketika kita membaca Alkitab, membaca surat misalnya, itu harusnya kita melihat itu sebagai Paulus sedang bicara kepada jemaat Filipi. Nah kita itu nguping pembicaraannya. Kita itu ikut membaca apa yang Paulus tuliskan, maka kita harus mengenal konteks jemaatnya terlebih dahulu, baru mengambil pesannya bagi kita. Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba ada kutipan bagus nih, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wah, terus lalu saudara ambil dan tafsirkan berdasarkan konteks saudara sendiri. Itu bukan pembacaan yang setia terhadap Alkitab. Bukan pembacaan yang setia terhadap Alkitab. Mari kita belajar setia terhadap Alkitab. Apa maksudnya setia terhadap Alkitab? Bukan hanya hidup kita menggunakan atau digerakkan oleh kata-kata Alkitab, iya itu betul. Tetapi setia pada Alkitab adalah waktu baca Alkitab, coba lihat apa maksud penulis mula-mula. Apa maksud penulis mula-mula kepada jemaat pendengarnya. Maka sekali lagi ya, waktu kita membaca surat Filipi kita harus terus ingat konteks jemaat Filipi itu gimana sih? Konteks jemaat Filipi itu gimana sih? Baru kita dapat menafsirkan secara tepat dan tidak keluar dari konteks. Kota Filipi, saudara sekalian, dapat dikatakan sebagai miniatur kota Roma. Apa spesialnya miniatur kota Roma? Nah ini penting ya, miniatur kota Roma ini predikat yang sangat spesial. Karena pada saat itu kota Roma adalah pusat dunia. Saudara sekalian, ada bahkan ya yang menafsirkan bahwa perintah untuk memberitakan Injil ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah ujung bumi itu Roma maksudnya. Ada yang menafsirkan begitu. Ya, tentu Yesus Kristus punya visi yang lebih luas daripada Roma. Tentu Yesus Kristus waktu mengatakan ujung bumi itu mungkin artinya luas. Tetapi ada penafsir yang mengatakan para murid saat itu dan pembaca Injil mula-mula saat itu menafsirkan ujung bumi itu Roma maksudnya. Jadi ketika Injil dibawa oleh Paulus sampai ke Roma, yang mendirikan gereja Roma, jemaat Roma itu bukan Paulus ya, kemungkinan bukan Paulus, maaf. Ketika Injil sampai ke Roma, entah siapapun itu, memang Paulus ada tulis surat Roma, tetapi yang bawa Injil ke Roma pertama-tama itu bukan Paulus. Ya. Ketika Injil sampai ke Roma, itu artinya misi kerajaan Allah selesai. Atau bukan selesai lah, sudah sampai pada klimaksnya. Kira-kira seperti itu ya anggapannya. Jadi sekali lagi, Roma itu kota penting, pusat dunia saat itu. Siapa yang gak mau ke Roma? Semua orang mau ke Roma. Maka kota Filipi ya saudara sekalian, ketika dianggap sebagai miniatur kota Roma,
Ini adalah satu predikat yang sangat spesial. Nah, pertanyaannya berikutnya, mengapa kok kota Filipi bisa dianggap sebagai miniatur kota Roma? Pada tahun 42 sebelum Masehi terjadi pertempuran besar, peperangan besar di kota Filipi. Setelah itu, Kaisar Agustus menjadikan kota ini sebagai koloni Roma. Ya, kota ini harus dipegang karena kota ini strategis. Jangan sampai kita kehilangan pijakan terhadap kota ini lagi. Maka kota Filipi dijadikan koloni Romawi. Penduduknya memiliki hak ius italicum. Apa itu? Memiliki hak-hak yang sama dengan penduduk Roma di Italia. Ya, Filipi ini kan ada di Makedonia Yunani. Sedangkan kota Roma ada di Italia, ada di wilayah Italia hari ini ya. Kita masih bisa mengunjungi itu kota Roma gitu ya. Nah, penduduk Filipi yang ada di Yunani, Makedonia itu memiliki hak ius italicum. Jadi mereka memiliki hak-hak yang sama dengan penduduk Roma di Italia. Termasuk salah satunya pembebasan pajak. Ya, pembebasan pajak. Penduduk Filipi sangat bangga dengan status mereka sebagai warga negara Romawi. WNR gitu ya, warga negara Romawi. Ini agak beda mungkin dengan kita di Indonesia ya. Ada yang bilang gini saudara sekalian ya, hidup cuma sekali malah jadi WNI kayak gitu. Hidup cuma sekali gitu, kok lahir jadi WNI gitu, sial banget gitu. Oke, saya nggak mau komentari itu ya, saya nggak bilang saya setuju atau tidak setuju dengan kalimat itu gitu ya, silakan saudara cerna sendiri. Tetapi ada kalimat begitu. Nah, orang Filipi nggak gitu. Orang Filipi mengatakan aku nih, WNR, warga negara Romawi, kira-kira seperti itu ya. Nah, isu kewarganegaraan ini penting sekali bagi kota Filipi dan dengan demikian penting bagi surat Filipi. Jadi salah satu tema yang kita harus perhatikan di dalam surat Filipi itu adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Ya, catatan penting saudara sekalian ya, isu kewarganegaraan itu merupakan salah satu ide utama di dalam surat Filipi. Nah, kewarganegaraan Romawi nantinya ya oleh Paulus ya bukan dipertentangkan lah, dibedakan dengan kewarganegaraan Romawi dan kewarganegaraan sorgawi gitu ya. Oke ya, Filipi juga terletak di jalur utama via Egnatia ya, menjadikan Filipi itu pusat transit bagi militer dan perdagangan. Hal ini menjadikan kota Filipi sangat kosmopolitan, sangat maju, sangat terbuka. Namun di sisi lain tetap kental dengan budaya pagan, penyembahan berhala dan penyembahan kepada kaisar. Jadi ini kota kayak mau maju, berarti semua agama dihargai harusnya, tetapi di sisi lain masih sangat kuat dengan penyembahan berhala dan penyembahan terhadap kaisar. Dan itulah yang menyebabkan jemaat Filipi nantinya mengalami penganiayaan karena mereka menolak menyembah kaisar. Ya, konteks jemaat Filipi bagaimana? Tadi kita sudah lihat kota Filipi, sekarang kita lihat jemaat Filipi. Jemaat Filipi memiliki tempat istimewa di hati Paulus. Karena mereka adalah gereja pertama yang Paulus dirikan di Eropa. Ya, di Eropa itu bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 16. Paulus biasanya ketika tiba di sebuah kota hampir selalu memulai misi penginjilannya di sinagog. Sinagog itu adalah rumah ibadah orang Yahudi. Rumah ibadah pusat orang Yahudi itu Bait Allah di Yerusalem. Lalu bagaimana dengan Yahudi diaspora yang tidak tinggal di Yerusalem? Mereka itu punya banyak sinagog-sinagog, tempat ibadah mereka setiap hari Sabat. Jadi mereka ibadah di situ. Lalu Bait Allah buat apa? Bait Allah itu buat acara-acara besar. Mereka akan ke Bait Allah waktu Paskah misalnya. Ya, waktu Paskah mereka berkumpul di Yerusalem, mereka datang ke Bait Allah, sehingga kenapa itu sebabnya para imam itu sebenarnya tidak mau menyerahkan Yesus atau menangkap Yesus di hari Paskah. Jangan nanti terjadi keributan. Kenapa? Karena waktu itu Yerusalem lagi membludak. Sedangkan Yesus mengatakan aku akan diserahkan pada hari Paskah, dan betul yang Yesus nubuatkan betul. Nah, poin saya kembali ya adalah kota Filipi itu ya. Kota Filipi itu punya tempat spesial di hati Paulus karena Paulus mendirikan jemaat Filipi itu adalah jemaat yang mula-mula didirikan oleh Paulus di Eropa. Jemaat pertama yang didirikan Paulus di Eropa. Nah, sekali lagi, sinagog. Kenapa Paulus biasanya memulai penginjilannya di sinagog, di rumah ibadah orang Yahudi? Karena Injil terutama sekali adalah penafsiran baru terhadap tradisi dan ajaran Yahudi itu sebenarnya. Jadi ajaran Yahudi adalah pintu masuk yang paling baik untuk Paulus memberitakan Injilnya. Maka setiap sampai di satu kota, Paulus akan cari sinagog. Sampai di satu kota, Paulus akan cari sinagog. Nah, tapi di Filipi enggak. Kenapa?
Karena di orang Yahudi di Filipi itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Maka Paulus melihat tidak memulai penginjilannya itu dari sinagog. Waktu di Filipi di kota-kota lain mulai dari sinagog, di Filipi enggak. Mulainya dari mana? Dari tepi sungai. Apa urusan dari tepi sungai ya? Karena tepi sungai atau pinggiran sungai itu adalah pusat aktivitas perdagangan. Saudara, di Jakarta itu ada daerah namanya Pasar Baru. Ya mungkin beberapa saudara yang sering pernah ke Jakarta tahu ya. Kenapa? Pasti tahu ya, saudara, orang Pontianak pasti tahu karena ini daerah pecinan ya, komunitas Tionghoa di situ. Daerah ini termasuk old town ya, kota tua yang sudah ada sejak zaman Belanda. Daerah Pasar Baru itu ya dilalui sebuah sungai ya, kanal gitu ya, sebuah kanal yang dulu pada zaman Belanda itu dilalui kapal-kapal kecil mengangkut barang dari Tanjung Priuk. Ya, jadi Tanjung Priuk itu kan kapal itu dermaga besar, di situ kapal berlabuh, lalu barang-barang perdagangan diturunkan dari kapal, lalu diangkut pakai kapal-kapal yang lebih kecil ke wilayah-wilayah kota kan. Nah, diangkutnya itu ke Pasar Baru ini pakai kanal-kanal atau pakai sungai-sungai itu. Jadi pada saat itu, pada zaman Belanda, saya lihat rekaman zaman Belanda gitu ya, saya guru sejarah by the way. Jadi saya lihat rekaman gitu zaman Belanda. Pasar Baru itu khususnya di bantaran sungainya itu memang aktivitas manusia di situ pusatnya. Nah, dengan demikian Paulus memulai penginjilannya itu di pusat aktivitas manusia di tepi sungai. Tokoh-tokoh yang menerima Injil ya di Filipi ya, misalnya Lydia, seorang pengusaha kaya, penjual kain ungu. Hamba perempuan, seorang yang dibebaskan dari roh jahat. Lalu ada kepala penjara di Filipi, seorang mantan tentara yang bertobat ya, yang kemudian bertobat. Nah, semua ini dapat saudara baca di dalam Kisah Para Rasul. Silakan saudara explore sendiri. Kemungkinan besar ya saudara, kemungkinan besar Lukas, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu adalah buah pelayanan Paulus di Filipi. Kemungkinan besar Lukas, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu adalah jemaat Filipi, buah pelayanan Paulus di Filipi. Berbeda dengan jemaat Korintus yang sering bermasalah. Jemaat Korintus itu kemarin di dalam persekutuan doa saya bahas itu ya. Jemaat Korintus adalah jemaat yang paling bermasalah di dalam pelayanan Paulus. Berbeda dengan jemaat Korintus, jemaat Filipi adalah jemaat yang paling baik, mitra setia Paulus. Mereka adalah satu-satunya jemaat yang secara konsisten mengirimkan bantuan finansial kepada Paulus selama perjalanan misinya dan saat Paulus di penjara. Yaitu bisa dilihat di dalam Filipi pasal yang keempat. Surat Filipi ini sendiri ditulis ketika Paulus berada di penjara, kemungkinan di penjara Roma saat itu. Paulus pernah dipenjara ditangkap di Yerusalem, lalu dipenjara di Kaisarea. Lalu dari Kaisarea dia dibawa ke Roma karena dia mau naik banding kasusnya kepada Kaisar. Ya, nah surat Filipi ini kemungkinan ditulis oleh Paulus di dalam penjara, itu udah fix ya di dalam penjara. Tetapi penjara yang mana itu masih dugaan, kemungkinan penjara Roma. Meskipun sedang dibelenggu, Paulus menulis surat ini untuk berterima kasih kepada jemaat Filipi atas bantuan yang ia terima lewat orang yang bernama Epafroditus dan untuk menguatkan mereka di tengah penganiayaan yang mereka alami di Filipi. Nah, sekarang kita masuk pada pesan utama Paulus dalam bagian yang tadi kita baca. Pesan utama Paulus itu apa sih? Ya, konteks yang tadi itu, yang saya ceritakan tadi itu bukan ini ya, bukan nggak berguna ya, bukan cuma lagi cerita sejarah. Enggak, ini ada kaitannya sama yang kita mau lihat. Ya, karena tadi saya katakan ya, konteks jemaat Filipi itu sangat penting untuk memahami pesan Paulus bagi jemaat Filipi. Ya, jangan kalau saudara membuang konteks itu lalu saudara membaca pesannya itu gimana caranya gitu, gimana ngertinya. Akhirnya penafsirannya berdasarkan menurut konteks saudara sendiri. Nah, itu kurang tepat ya. Nah, maka kita lihat ya, pesan Paulus itu apa sih? Yang pertama, hidup berpadan dengan Injil. Ya, itu kan judul khotbah kita ya. Nah, di dalam ayat 27 ya saudara sekalian, Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Kata berpadanan di sini berasal dari bahasa Yunani politueste. Di sini Paulus sangat brilian di dalam menggunakan istilah sesuai dengan konteks jemaat penerima suratnya. Mengapa? Karena politueste itu memiliki akar kata yang berkait erat dengan politeuma yang artinya kewarganegaraan. Ada istilah politueste yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kita itu berpadanan. Nah, kalau dilihat rootnya atau akar katanya ternyata itu sama dengan istilah kewarganegaraan. Politeuma. Ya, politeuma. Ingat saudara sekalian yang tadi saya katakan ya, isu kewarganegaraan adalah salah satu ide utama di dalam surat Paulus.
Ya. Nah, di sini Paulus hendak mengatakan, "Hai jemaat Filipi, masyarakat Filipi bangga dengan kewarganegaraan Romawi, tetapi ingatlah bahwa engkau memiliki kewarganegaraan sorgawi. Maka janganlah engkau hidup dengan standar raja Romawi yaitu kaisar, melainkan hiduplah engkau dengan standar raja sorgawi yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka hiduplah berpadanan dengan Injil." Itu maksudnya. Ya, kata berpadanan, sekali lagi ya, kata berpadanan dengan Injil. Kenapa berpadanan dengan Injil? Karena engkau warga negara sorgawi, bukan warga negara duniawi. Bukan sekedar warga negara Romawi. Paulus tidak sedang mengatakan lepas kewarganegaraan Romawi. Tidak. Tetapi ingat, jauh lebih penting daripada kewarganegaraan Romawimu adalah kewarganegaraan sorgawimu. Itu yang Paulus sedang ingin tekankan di sini. Pertanyaannya saudara, seberapa saudara sadar akan kewarganegaraan sorgawi saudara? Seberapa kita sadar akan kewarganegaraan sorgawi kita? Apakah engkau sadar bahwa engkau yang tadinya pembelot, pemberontak kerajaan Allah, dan dengan demikian menjadi warga negaraan kerajaan kegelapan, kini di dalam Kristus engkau telah dikembalikan ke dalam keanggotaan warga negara kerajaan Allah? Saudara kalau lihat berita ya misalnya ya, 100 orang OPM, Organisasi Papua Merdeka, kembali ke NKRI. Gitu ya. 50 anggota GAM, Gerakan Aceh Merdeka, kembali ke NKRI. Nah kita tuh kayak gitu. Berapa banyak kita ini semua pemberontak kerajaan Allah. Warga negara kerajaan kegelapan, sekarang kembali menjadi warga negara kerajaan Allah di dalam Kristus. Itu yang Paulus sedang ingin tekankan, kewarganegaraan kita. Dan seberapa kita sadar? Seberapa kita sadar bahwa kita itu waktu jadi Kristen, itu bukan sekedar ganti agama di KTP ya, itu penting sih, itu penting, itu langkah penting mengganti status keagamaan kita di KTP. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa status kewarganegaraan kita berubah. Bukan, saya nggak lagi bicara tentang WNI jadi WNA, bukan. Tetapi warga negara kerajaan kegelapan, warga negara kerajaan dunia, sekarang kembali menjadi warga negara kerajaan Allah. Bila engkau tidak menyadari hal ini, sungguh malang nasibmu, sungguh malang hidupmu. Bila engkau tidak menyadari hal ini, tidak heran bila hidupmu tidak berpadanan dengan Injil. Bila engkau tidak menyadari hal ini, tidak heran bila engkau lebih tertarik dengan tawaran-tawaran dunia ketimbang panggilan sorgawi. Saudara, kenapa kita sulit ikut firman Tuhan? Kenapa kita sulit hidupi Injil? Karena kita nggak sadar. Waktu kita jadi Kristen, kita beralih ke warganegaraan. Tapi kita nggak sadar gitu, nggak sadar. Ya sudahlah jadi Kristen sama kan? Buddha baik, Konghucu baik, Kristen juga baik. Ya sudahlah saya ikut kamu lah, Kristen lah. Daripada datang ke rumah terus, Injili terus, bosan juga saya lihat kamu gitu. Ya udah Kristen lah, ikutlah. Tapi nggak sadar loh, kita tuh berubah kewarganegaraan, berubah kepemilikan. Warga negara itu berarti negara itu kan memiliki warganya gitu loh. Negara berhak mengatur dan memiliki negaranya. Bahkan di dalam dunia kuno, di zaman sistem monarki kerajaan itu masih monarki mutlak, raja itu memiliki rakyatnya. Nah sekarang kita bayangkan ya, Kristus itu memiliki saudara. Isu kepemilikan ini gak sederhana saudara. Memiliki dan dimiliki ini satu teologi yang dalam loh. Ya, Katekismus Heidelberg ya, di dalam pertanyaan pertama dia mengatakan apa? Apa your only comfort? Apa penghiburanmu yang sejati? Penghiburanmu satu-satunya. Bahwa aku di dalam hidup dan matiku dimiliki, bukan memiliki, dimiliki oleh Kristus. Saudara, kalau memiliki Kristus berarti yang genggam itu siapa? Kita ya, kita genggam Kristus. Bisa lepas gak? Bisa loh. Seberapa kita kuat. Tetapi ingat ya, kerohanianmu ditentukan atau dijamin bukan oleh genggaman tanganmu kepada Tuhan, tetapi genggaman Tuhan kepadamu. Itu yang penting. Engkau yang sudah dimiliki Kristus tidak akan terhilang. Dia akan selalu memiliki cara untuk menemukanmu dan membawamu pulang. Dimiliki, itulah kita. Di waktu kita jadi warga negara kerajaan surga, kita dimiliki Tuhan. Aku sekarang kembali ke tanganmu. Bukan sekedar sekarang aku memilikimu.
Baru kalau memilikimu tuh hati-hati loh. Memiliki Kristus itu mungkin kayak seakan-akan kita mengantongi sesuatu gitu ya. Nanti waktu ada musuh tinggal buat gitu ya. Jadi memiliki Kristus, kekuatan Kristus ada padaku gitu. Kalah semua lawan-lawanku. Ada benarnya sih gitu. Tetapi ada yang lebih limpah daripada memiliki, yaitu dimiliki. Sekarang aku berada di dalam tanganmu. Sekarang aku warga negara kerajaanmu. Lakukanlah kepadaku seturut kehendakmu. Dan berada di dalam tangan Tuhan itu damai sejahtera ya. Saudara hati-hati ya. Engkau bisa saja Kristen sekian puluh tahun. Sudah Kristen dari kecil. Bahkan lahir di keluarga Kristen. Tetapi bisa saja seumur hidup imajinasimu itu dunia. Pendeta Ivan Kristiono di dalam sebuah speak eklesiologi ya. Kita akan speak eklesiologi. Mungkin dua speak eklesiologi sebelum ini ya. Pendeta Ivan Kristiono pernah membahas ini. Orang Kristen, engkau bisa saja ya mengaku diri Kristen. Berakar pada komunitas Kristen. Bahkan melayani di gereja, aktif di gereja. Sebagian besar waktu hidupmu itu di gereja. Tetapi bisa saja seumur hidup imajinasimu, angan-anganmu itu dunia. Dunia. Kenapa? Karena engkau gak menyadari warga negara kerajaan surga ini. Engkau pikir ya sudah lah, udah jadi Kristen mau apa lagi. Ya. Angan-angannya dunia. Waktu ditanya gitu ya misalnya ya. Tidur gitu. Kira-kira kalau tidur ngigonya apa ya? Mengigaunya apa? Biasanya kan yang diucapkan di dalam ketidaksadaran itu biasanya apa yang tertanam di alam bawah sadar kan. Yang diucapkan di dalam ketidaksadaran. Kita kalau ngigo, kalau mimpi, atau kalau tiba-tiba bangun lagi tidur, dibangunin tiba-tiba ditanya apa yang paling engkau inginkan. Mungkin jawabannya iPhone 17 gitu atau apalah saya nggak ngerti lah ya apa yang saudara harapkan. Uang lebih banyak mungkin, jabatan lebih tinggi mungkin. Engkau bisa saja Kristen bertahun-tahun, tapi angan-anganmu tuh dunia loh. Bayanganmu tuh semua dunia. Ya. Sekarang pertanyaan lebih lanjut ya. Terus hidup yang berpadanan Injil itu hidup yang seperti apa sih? Poin yang kedua ya, sekaligus poin yang terakhir yang saya mau tekankan hari ini. Hidup yang berpadanan dengan Injil adalah hidup yang berperang melawan musuh. Dalam teologi reform, Injil bukan hanya tiket masuk surga, tetapi satu hukum yang mengatur totalitas hidup kita, hidup meninggikan Yesus Kristus sebagai Raja. Saudara sekalian, kemarin di dalam PA Pemuda ya, saya sempat sedikit membahas apa bedanya teologi Injili dengan teologi reform. Kita itu reform Injili memang, tetapi di dalam berteologi, kita lebih berakar pada teologi reform. Sedangkan di dalam spirit penginjilan, kita itu Injili. Tetapi dalam hal teologi, konsep kita itu teologi reform. Nah, apa bedanya teologi reform dengan teologi Injili? Di dalam teologi Injili, keselamatan manusia adalah tujuan akhir. Keselamatan manusia adalah tujuan akhir. Sedangkan di dalam teologi reform, kemuliaan Allah adalah tujuan akhir. Itu beda. Kalau di dalam teologi Injili setelah menginjili bertahun-tahun atau menginjili sekian lama, lalu orang yang diinjili itu percaya, oke, selesai. Itu tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah membuat orang tidak percaya menjadi percaya. Tetapi teologi reform tidak. Tujuan akhir di dalam teologi reform adalah kemuliaan Allah. Engkau sudah percaya, maka mari sekarang hiduplah memuliakan Allah. Dan engkau diselamatkan itu bukan untuk diselamatkan itu sendiri. Buat apa sih diselamatkan? Diselamatkan itu bukan oke, sekarang saya sudah selamat, saya sudah percaya Yesus, bye-bye, 60 tahun dari sekarang, nanti di pintu surga baru ketemu Yesus lagi, gitu. Enggak loh. Waktu engkau percaya kepada Yesus, itu adalah titik awal engkau hidup sebagai murid Kristus yang seumur hidup memuliakan Allah. Itu beda loh itu. Titik akhirnya keselamatanmu. Oke, selesai. Sudah selamat, sudah selesai. Itu teologi Injili. Tetapi teologi reform, selamat itu awal, bukan akhir. Ini menarik ya. Di dalam teologi Injili, keselamatan manusia itu titik akhir. Selesai misi kita di situ. Tetapi di dalam teologi reform, keselamatan manusia itu titik awal. Loh, titik awalnya keselamatan. Loh, terus apa titik akhirnya? Titik akhirnya adalah kemuliaan Allah. Pemulihan seluruh ciptaan di dalam Kristus. Pemulihan seluruh ciptaan di dalam Kristus. Waktu engkau percaya, yang dipulihkan itu baru relasimu dengan Allah. Belum relasimu dengan sesama. Belum relasimu dengan ciptaan yang lain.
Nah, tujuan akhir yang memuliakan Allah itu adalah pemulihan seluruh ciptaan di dalam Kristus. Itu yang menjadi angan-angan kita tuh harusnya itu gitu loh. Bukan sudah diselamatkan tapi masih punya angan-angan yang lain, angan-angan dunia. Gitu ya, maka sekali lagi ya, hidup yang berperang terus-menerus. Hidup sepadan dengan Injil adalah hidup yang berperang terus-menerus. Injil bukan hanya tiket masuk surga, tetapi suatu hukum yang mengatur totalitas hidup kita. Hidup meninggikan Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi saudara sekalian, karena dunia menolak Yesus Kristus sebagai Raja, maka Paulus mengatakan, masih di dalam ayat ke-27, teguh berdiri. Ayat ke-27 saya bacakan sekali lagi. Supaya apabila aku datang aku melihat. Dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri. Di dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara sekalian, kata teguh berdiri di sini ya. Adalah satu terminologi politik. Terminologi militer. Yang dipakai oleh Paulus. Itu adalah satu kata yang nuansanya itu militer di dalam bahasa aslinya. Ingat, kota Filipi adalah pusat transit penting bagi militer dan perdagangan. Warga Filipi dan terutama dan juga jemaat Filipi tentunya, karena jemaat Filipi itu warga Filipi. Warga Filipi dan juga jemaat Filipi sering melihat parade militer, tentara lalu lalang di kota Filipi itu sering. Karena kota ini adalah transit penting bagi militer. Transit penting bagi militer. Di dalam konteks inilah Paulus mengatakan, berdirilah teguh. Jadi Paulus menggunakan terminologi militer itu artinya gereja dipanggil untuk bertahan dalam barisan perang untuk berhadapan dengan budaya kafir. Waktu kamu dipanggil hidup sepadan dengan Injil, oke, hidup sepadan dengan Injil ya, baik. Saya sadar saya warga negara kerajaan Allah. Terus habis warga negara kerajaan Allah harus apa? Saudara sekalian, Korea Selatan itu ya, warga Korea Selatan itu harus apa? Wajib militer gitu ya, laki-lakinya. Ada wajib militer. Tahu nggak kenapa? Karena Korea Selatan itu dalam kondisi berperang dengan Korea Utara. Gua nggak pernah baca di berita Korea Utara dan Korea Selatan perang. Ya memang ada ketegangan, ada kebencian di antara mereka, tapi nggak ada perang. Bukan, mereka itu masih dalam status perang loh. Mereka itu sekarang statusnya gencatan senjata dari tahun 60-an itu. Gencatan senjata. Gencatan senjata itu bukan perdamaian. Gencatan senjata itu adalah kita lagi perang sebenarnya, tapi kita stop dulu ya. Stop tembak menembak. Nah, tapi habis gencatan senjata, yang harusnya terjadi berikutnya adalah penandatanganan perjanjian damai. Tapi itu nggak pernah terjadi sampai sekarang. Maka Korea Utara dan Korea Selatan itu sedang dalam kondisi perang, tapi lagi gencatan senjata. Maka terus menerus harus wajib militer orang Korea Selatan. Boyband itu mau operasi plastik kayak gimana pun nggak peduli, lu militer pokoknya. Ya, nggak bisa. Pokoknya harus wajib militer. Ya, suatu ketika ibu saya pernah mengajar di satu sekolah internasional gitu ya, dia punya murid Korea gitu. Ditanya, nanti lulus SMA mau kemana kamu? Belum tahu nih mau kemana, mau lanjut studi ke luar negeri atau mau pulang ke Korea wajib militer. Nah ini, kamu tuh wajib militer. Kamu warga negara kerajaan Allah. Oke, saya sudah sadar nih Pak sekarang. Hidup sepadan dengan Injil kan, karena warga negara kerajaan Allah. Terus sebagai warga negara kerajaan Allah yang hidup sepadan dengan hukum Kristus itu, sepadan dengan Injil itu, saya harus ngapain Pak? Wajib militer. Wajib militer. Maka Paulus di situ mengatakan berdirilah teguh. Berdirilah teguh itu maksudnya berbaris seperti militer, siap gitu. Menghadapi musuh. Gitu ya. Hidup yang berpadan dengan Injil adalah hidup yang terus berperang melawan musuh. Dan Paulus mengatakan musuh kita bukan darah dan daging. Artinya apa? Yang kamu musuhin itu bukan orang. Bukan orang yang menganiaya kamu bahkan. Kalau ada penganiayaan terhadap orang Kristen, musuh kita tuh bukan orangnya. Kita tuh justru harus berdoa buat mereka supaya tolong Tuhan kiranya mereka bisa percaya. Ingat ya, musuh kita bukan darah dan daging. Jadi waktu saya mengatakan berperanglah melawan musuh, itu saya nggak lagi ngajarin saudara untuk berperang melawan orang-orang ormas-ormas yang suka rese gitu ya terhadap orang Kristen. Bukan. Tetapi terhadap iblis dan ilah-ilah dunia yang bekerja di balik mereka. Itulah musuh kita. Musuh kita bukanlah darah dan daging kata Paulus, tetapi roh-roh penguasa di angkasa itu loh. Roh-roh jahat itu, iblis itu. Ya saya nggak lagi mau membawa saudara sekalian berpikir mistik gitu ya. Ada setan, bukan begitu, nggak ke arah sana. Tetapi
iblis yang bekerja merusak kehidupan saudara, membuat saudara nggak terlalu efisien sebagai orang Kristen, itu harus saudara lawan. Apa itu? Ya spirit-spirit dunia. Apa yang dunia tawarkan yang bikin kamu beralih dari gereja? Apa spirit dunia yang bikin kamu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan nanti dulu ya, aku ada yang lebih penting. Apa? Saya nggak tahu. Masing-masing saudara gumulkan masing-masing. Apa hal yang paling menghalangi saudara berjumpa dengan Tuhan, melayani Tuhan? Apa yang menjadi halangan saudara menyerahkan totalitas hidupmu kepada Tuhan? Apa? Saya nggak tahu. Sekali lagi, silakan saudara gumulkan sendiri. Di sini ada anak muda, pergumulannya beda pasti sama yang sudah berumur. Beda sekali. Generasi beda, pergumulan beda. Saya nggak tahu apa yang menjadi angan-angan saudara. Bukankah gitu ya? Generasi beda itu kan angan-angan dan imajinasi berbeda ya. Orang tua maunya ini, anak maunya ini. Bagi orang tua, ini orang tua zaman dulu ya, udahlah PNS sudah paling benar gitu. Saya nggak tahu kalau di dalam latar belakang Pontianak yang kebanyakan orang Tionghoa itu laku nggak tuh PNS atau enggak. Tapi kalau saya di Jawa itu ya, udahlah PNS sudah paling benar. Orang tua kan ngomongnya kayak gitu. Tetapi kita anak muda maunya enggak, mau ngejar passion. Nah ini dua-dua ada temptation, ada cobaannya masing-masing. Saya nggak tahu apa yang mencobai saudara. Apa yang iblis pakai untuk bikin engkau itu tidak bisa menyerahkan totalitas hidupmu kepada Tuhan. Tidak bisa menikmati sepenuh-penuhnya anugerah menjadi warga negara kerajaan Allah. Saya nggak tahu. Silakan kita gumulkan masing-masing apa yang iblis pakai untuk menghalangi kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan, Raja kita. Saudara sekalian, saya ambil satu contoh ya terakhir ya sebelum kesimpulan terakhir. Waktu kita ibadah ini ya, kita itu sedang menantang dunia loh. Ini kita nggak sadar ya, ibadah ya udah rutinitas gitu. Ya baik juga sih punya rutinitas ibadah itu baik. Tetapi waktu engkau datang ke ibadah ke sini tuh engkau tidak apa ya. Ini tuh sebenarnya satu pernyataan perang loh. Engkau datang ke sini, duduk di sini dengar firman, memuji Tuhan, itu pernyataan perang terhadap dunia. Kenapa? Orang Kristen waktu hari Sabat ya dipanggil untuk menguduskan satu hari, itu sedang menantang dunia. Dunia mengatakan teruslah bekerja, teruslah cari uang karena kebutuhanmu banyak. Karena kebutuhanmu banyak, teruslah cari uang. Aduh, kok nggak buka toko hari Minggu? Sayang, justru orang cari itu hari Minggu. Orang justru belanja itu hari Minggu. Jangan tutup toko di hari Minggu. Ya, misalnya gitu ya. Jadi kita tuh sedang menentang dunia dengan hal itu. Dengan kita menguduskan hari Sabat untuk beribadah, kita sedang menantang dunia. Dunia mengajarkan kepada kita, terus cari uang. Banyak kebutuhanmu loh. Ini loh anakmu mau sekolah. Ini loh istrimu mau beli apa dan lain sebagainya. Kamu sendiri punya keinginan kan? Udah waktunya ganti mobil nih, kayak gitu ya. Terus cari uang, kebutuhanmu udah ada habis-habisnya. Jangan ada satu hari pun dalam seminggu toko tutup. Jangan ada satu hari pun dalam seminggu nggak urus bisnis dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi kita mengatakan apa? Tidak. Tuhan memerintahkanku untuk berhenti pada hari yang ketujuh. Mengkhususkannya untuk Tuhan, untuk beribadah kepadanya. Di dalam dialah aku memperoleh kepenuhan dari segala yang aku perlukan. Kesimpulannya saudara sekalian ya. Hidup Kristen jemaat Filipi yang sepadan dengan Injil itu, yang berpadanan dengan Injil itu adalah kehidupan publik. Kehidupan publik, ini perhatikan ya. Ini bukan kehidupan gerejawi saja, ini kehidupan publik. Jangan menjebak Kristus hanya di dalam 4 tembok gereja. Saudara, kalau saya tanya ini, Kristus bertahta di mana? Di hatiku. Aduh ampun, kecil banget ya. Kristus bertahta di hatiku. Hatiku loh, Kristus bertahta di hatiku. Saudara, kalau ngerti istilah hati di dalam pengertian orang perjanjian lama, hati itu totalitas hidup, saudara. Baru di dalam Yunani itu nanti dipisah, pikiran sendiri, hati sendiri. Tetapi waktu bicara hati di dalam perjanjian lama, itu maknanya totalitas hidup. Bukan cuma perasaan. Kalau kita kan mengertinya perasaan. Aduh hatiku terluka, perasaanku sakit. Ya, perasaanku terluka. Enggak, hati itu totalitas hidup. Tapi kalau kita ngomong Kristus bertahta di hatiku, itu bukan maknanya totalitas hidup ya. Enggak ya. Tapi maknanya di hatiku loh. Kristus itu di hatiku. Tapi even enggak di seluruh hidupku gitu ya. Hatiku milik Kristus, tapi bisnisku ya milikku sendiri. Tetapi waktuku ya tergantung aku sendiri.
Kristus bertahta di hatiku. Tapi sekarang saya mau mengatakan bukan saja Kristus bertahta di seluruh hidupmu, di dalam totalitas hidupmu. Kristus itu bahkan bertahta bukan hanya di hidupmu, bukan hanya di gereja, tetapi di seluruh dunia, di seluruh alam semesta. Abraham Kuyper mengatakan bahwa tidak ada 1 inci persegi pun di dalam wilayah kehidupan manusia yang dimana Kristus yang bertahta atas semua tidak mengklaim milikku. Gak ada. Hatimu yang terdalam itu Tuhan akan klaim, itu milikku. Apa yang kau isi di dalam hatimu yang terdalam itu? Uang, jabatan, ilah-ilah dunia, itu milikku. Kuduskan itu. Oke, saya kuduskan hati. Hidupmu itu juga milikku. Semua waktumu, semua bisnismu, semua itu milikku. Oke, kuduskan hidup. Gerejamu itu milikku. Jangan bawa nilai-nilai dunia ke dalam gereja. Oke, kuduskan gereja. Tetapi Abraham Kuyper mengatakan tidak ada 1 inci persegi pun yang Kristus atasnya tidak mengatakan milikku. Terlalu sempit kalau kita menjebak Kristus hanya bertahta di 4 tembok gereja. Di 4 tembok gereja, nggak bisa. Maka hidup Kristen Jemaat Filipi yang berpadanan dengan Injil adalah kehidupan publik yang menunjukkan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Kristus di tengah masyarakat kota Filipi yang memuja kaisar. Hidup Kristen kita yang berpadanan dengan Injil adalah kehidupan publik yang menunjukkan nilai-nilai Kristus, nilai-nilai kekristenan di tengah masyarakat sekitar kita yang memuja kekayaan, jabatan, popularitas, kenikmatan seks, dan segala ilah-ilah zaman yang merajalela. Saudara sekalian, ingatlah selalu bahwa di dalam Kristus engkau bukan lagi warga negara kerajaan kegelapan, warga negara kerajaan dunia, tetapi kini engkau adalah warga negara kerajaan Allah, warga negara kerajaan surga. Maka dari itu hiduplah dengan aturan yang sesuai dengan kewarganegaraan surgawimu. Maka itu hiduplah berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kewarganegaraan surgawi yang Engkau anugerahkan. Itu jauh lebih berharga daripada kewarganegaraan apapun. Ada negara-negara yang menawarkan begitu banyak fasilitas bagi warganya. Kesehatan gratis, pekerjaan melimpah. Tetapi tawaran yang ditawarkan oleh kerajaanmu jauh lebih dari apapun itu. Engkau menawarkan bagi kami keselamatan jiwa kami yang harusnya terhukum di dalam dosa. Engkau menawarkan bagi kami kelimpahan anugerah di dalam Kristus. Bahkan Engkau melibatkan kami di dalam pekerjaan-pekerjaan besar yang Engkau kerjakan. Maka Tuhan, kami tidak mau melewatkan hidup kami yang satu kali ini. Kami tidak mau melewatkan kesadaran akan kewarganegaraan surgawi kami. Biarlah kami terus ingat bahwa sekarang kami adalah warga negara kerajaan surga, warga negara kerajaan Allah. Maka hidup kami juga sepadan dengan kewarganegaraan kami, yaitu sepadan dengan Injil. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.